إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh, para sepuh, pengurus masjid. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin, para jemaah salat subuh yang di semua, insyaallah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sebuah hari ini kita masih sehat, sempat duduk di majelis, duduk di masjid yang kita cintai ini dalam rangka kita istiqomah menjalankan perintah Allah, di antaranya salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan barawatawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Insyaallah mudah-mudahan sebuah hari ini penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Yang di depan sehat? Yang di kanan sehat? Yang di kiri sehat galau? Alhamdulillah. Sehat galau, alhamdulillah. Kemarin kami sempat berjadwal Pak Haji, jadi mohon maaf ada halangan. Kita harap dimaklumi karena kami kurang sehat kemarin. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi kembali, bertatap muka, bermuajah dengan Bapak Ibu, dengan saudara-saudari di sini. Semuanya tampak ceria semua hari ini. Alhamdulillah. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Tak kunjung pokoknya surut. Walaupun apapun yang terjadi kita tetap semangat. Keadaan kita insyaallah semuanya, apapun dalam kehidupan kita tetap selalu istiqomah, selalu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan apa yang kita bisa lakukan, kemudian serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sudah minggu-minggu yang pernah kami kesini, pernah kita angkat mengenai tema tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah. Banyak sekali orang yang definisi-definisi atau ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang dicintai Allah. Siapa saja orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kemarin sudah kita angkat, yaitu salah satunya adalah orang yang bertakwa atau orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang salah satunya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di sini insyaallah menjadi orang-orang yang selalu menjalankan perintah Allah, menjadi orang-orang yang muttaqin, selalu cinta pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Takut akan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan definisinya yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita juga masuk bulan Rajab, ya. Sedikit gitu semangati bulan Rajab ini, jangan kita lewat kebaik. Bulan Rajab ini banyak kita beristighfar, banyak kita sholawat, intinya banyak kita berbuat kebajikan.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Dari awal-awal sudah persiapan, begitu jauh-jauh hari sebelum masuk Ramadan kita sudah berdoa itu. Jadi kita artinya bersiap. Jangan masuk Ramadan baru kita nak bersiap. Baru nak nyusun jadwal, baru nak ini, nah cecer pengurus masjid ya. Nah, 2-3 hari baru nak nyusun jadwal kira-kira. Itu dari segi jadwal. Kalau dari segi persiapan kita, persiapan tamu batin, persiapan lahir. Nah, jauh-jauh hari ya. Udah dikonsep. Sedikit kabarnya sekolahnya nak libur. Nah, katanya nggak tahu itu, kalau tinggal nunggu keputusan SK aja. SK bersama, SKB. Kalau jadi Bapak Ibu. Kalau konsep kami sih sebenarnya, kalau kami pribadi ya 50-50 gitu. Maksud kami itu, kalau memang libur full itu bukan libur sebenarnya, pindah ke masjid. Nah, kalau yang beragama Islam dia pindah ke rumah ibadah dia masing-masing. Artinya anak-anak itu dibina sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kalau yang dia Kristen, yang agama lain, dia balik ke tempat ibadahnya masing-masing. Itu ya. Nah, jadi tidak ada istilah libur. Jadi belajar pindah tempat balik. Dan di situ juga momentumnya untuk belajar, membina anak-anak itu. Sebulan itu luar biasa sebenarnya. Mana yang tidak baca ngaji, kadang miris Bapak Ibu ya. Budak itu kan. Nah, kalau sebulan itu digodok nih, panggil ke ustaz, kerjasama dengan RT RW. Nah, itu kalau kurikulum dari pemerintah ini jelas. Tapi kalau misalnya libur, dilibur ke baik, sudah dilepas ke baik Pak Haji. Tidak katik kurikulumnya, sudah masing-masing balik keluarga masing-masing. Yang bapak tadi tetap ke pasar, anak main game, nah selesai gitu ya. Jadi tidak katik kurikulum, itu maksud kami itu ada regulasinya. Jadi kalau libur yang cak dulu, maksudnya pindah belajar kurikulum yang mana. Atau dia daring, misalnya belajar sekolah dikasih tugas, gurunya mungkin di sekolah, barangkali ada juga muridnya libur di rumah. Atau di masjid suruh buat laporan. Nah, kalau bagi kami ya sah-sah baik, bagus-bagus baik, terserah nanti kan. Tinggal kita yang cak mana kita ngolahnya. Ini jangan be libur diserahkan dengan balik ke orang tua masing-masing. Tahulah dewe orang tua, ya. Oh, yang sibuk, ya sibuk dia. Jadi anak tadi yang main game pergi ke rental kemana, habis waktu. Karena dulu zaman kami semester 1, semester 2. Nah, kan pernah zaman almarhum Gus Dur gitu kan. Nah, pernah libur. Nah, libur itu apa namanya? Enggak kata konteksnya. Jadi apa namanya itu? Kurikulumnya. Jadi ibu-ibu itu ada ke masjid, ustaz. Atau semester 2 kami dulu di masjid. Kami nak ngaji baik, apa? Ya kalau main ini libur, budak libur, main bermak kami ngaji ke masjid. Nah, bukan di sekolah ada paling 2 hari 3 hari, sudah tuh sebulan itu kemana gitu ya. Nah, maksud kita kan perbandingan yang lama dulu dengan sekarang itu harus digalak. Nah, maksud kami cerita ini Bapak Ibu ya kita sama-sama ya persiapan nantinya bagaimana dengan kita menghadapi bulan suci Ramadan, mulai bulan Rajab ini. Jadi jangan hebohnya baik liburnya. Yang ditangkap budak itu libur. Karena kalau marah dengan budak, kamu udah libur, asik libur. Apa dia juga kamu libur tuh? Nah, tidur katanya, main kan. Jadi pikiran budak itu situ. Makanya kita dari awal-awalnya sebagai orang tua, sebagai tokoh, sebagai pendidik, kita arah ke anak-anak gitu. Nah, kalau libur sekolah, pasti kau merapat ke masjid, ya, diajak. Gitu. Atau memang sudah ada nanti tugas dari sekolah, pasti itu ada. Tinggal kita nunggu SK-nya. Insyaallah Bapak Ibu ya. Ya, agak nyimpang dikit tapi tentunya tentang kita bersiap di bulan suci Ramadan. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah panjang-panjang, kan sempat kan gabus, ya insyaallah kita selesaikan. Yang kemarin kita sudah bahas orang-orang yang dicintai oleh Allah, di antaranya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana orang-orang yang bertakwa itu selalu Allah berikan jalan keluar, selalu Allah berikan kecukupan baginya.
Jadi orang-orang yang bertakwa selalu akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah. Sudah banyak ayatnya dan sudah banyak buktinya. Tinggal kita ngamal ke. Kalau betul-betul kita bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan jalan kita. Allah berikan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kita. Insyaallah. Kemudian yang kedua, di antara orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang mutawakkilin. Dalam Al-Qur'an mutawakkilin artinya orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah bertawakal kepada Allah. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Referensinya kita ambil surah Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan apabila kamu telah azamta, kamu telah bertekad bulat, maka bertawakallah, berserahlah kamu kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul, mencintai al-mutawakkilin, orang-orang yang berserah diri kepada, orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya, ya. Itu dia orang dicintai Allah. Insyaallah baik-baik. Kemudian dalam surah lain juga At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Itu yang kemarin ada kaitannya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupi. Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi urusannya. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita definisi tawakal banyak sekali dari para ulama kita, Imam Al-Ghazali, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Imam Al-Qushairi dan sebagainya. Intinya kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu kali Imam Syafi'i dengan Imam Malik berdebat. Ada pernah mungkin beliau berdua berdebat. Katanya urusan rezeki itu biar kita tidak kemana-mana, dikasih Allah katanya. Ya. Gawe itu apa yang kau kerjakan, selebihnya pasrah dengan Allah. Kata Imam Syafi'i, tidak bisa kalau burung tidak keluar sangkar tidak makan. Nah, jadi pas tinggal nyocok ke baik. Kalau mantap tidak begawe, masuk beliau itu rezeki itu datang tanpa sebab. Itu kata Imam Malik. Akhirnya Imam Syafi'i nak bukti ke, dia keluar, dia lihatnya tukang lagi main anggur, dia lihatnya, kemudian dia ambil anggur, dia melok rewangi manen, kemudian dia dapat upah manen anggur. Akhirnya Imam Syafi'i datang ke gurunya itu Imam Malik. Syekh, nah aku lah dapat usaha dari aku manen anggur. Nah, sementara Syekh cak mana misalnya senyum-senyum, dikasihnya Syekh, nah, minum, dimakannya cicipnya oleh Imam Malik. Nah, apa kata aku kan, kalau kita tawakal baik, mantap baik, ya. Kerjakan apa yang menurutmu, kemudian tawakal, pasrah. Ini buktinya. Aku duduk di sini, kau nganter anggur dengan aku, kan? Nah, masuk akal juga. Jadi sama-sama, intinya sama. Nah, ini anak bini, ya. Nah, jadi dapat galau. Kau kesini nganter anggur, itu rezeki juga. Kau tadi nyari-nyari usaha, aku mantep baik. Seharian ngajar, datang dewe anggur. Nah, maksudnya itu bukan beda dari segi sudut pandang ini, tapi intinya kalau kita tawakal kepada Allah, ya, maka Allah akan cukupkan gitu. Nah, itu janji Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Maka siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukupkan. Jelas itu. Enggak usah ragu-ragu. Itu sakit bertahun-tahun, berobat sana sini, itu ikhtiar gitu kan? Ikhtiar kita berobat sana sini, sana dokter tak sudah, ya udah pasrah sama Allah, selesai. Belum kenal selonya, nah, sudah. Jadi ada ulama juga dulu ketika dia pulang haji, ya dia lewat tengah gurun. Tengah gurun itu tidak tahu ada sumur tua. Jadi sumur itu apa namanya?
sudah tua jadi tidak ketahuan jeblos termasuk di sumur. Karena dia ulama, dia yakin ya Allah pertolonganmu akan datang. Tawakal ya pasrah. Lalu kita tolong meraung-raung gitu di sumur. Cak mana tengah padang pasir tidak kacau wong terjeblos di situ. Hingga satu saat lewat wong, ada orang lewat musafir, dia lihatnya, wah ini sumur tua ini, katanya ini cahaya tidak dipakai lagi, ini sudah tutup ya, tutupnya mulu tadi. Oleh mereka ditutup sumur itu, air ditutup sudah, dia lemasrah. Aku berjanji dengan diriku, aku tidak minta ngarep ke manusia, aku nak tawakal dengan Allah. Mana lagi ngomong, tetap berangkap di sumur, tutup lagi sumur tadi. Nah, karena dia ketawakal, keimanan dia kuat tadi, maka Allah kasih jalan keluar, Allah cukupkan dia. Dan berselang berapa saat dibuka lagi itu tutup itu, dibuka. Ada yang nutup, ada yang bukain, sumur itu, urukan itu. Begitu dibuka itu, pokoknya singa yang buka itu nguruk, harimau, singa lagi dia, singa gurun, ya. Nah, rupanya karena dia ngelihat di dalam itu takutan singa itu, ngelihat yang di dalam itu barangkali makhluk apa di dalam itu, kan? Lari singa itu. Akhirnya singa itu berlari, akhirnya ada panggilan, wahai fulan bin fulan, masih bagus kau tadi, keceblos ditutup sumur. Bangsa kau udah keceblos tadi, nah habis makan sih. Nah, itu kan Bu. Nah, jadi kita ini maksudnya tawakal dengan Allah, sudah pasrah gitu ya. Apa kita sakit, apa kita banyak masalah, kita doa usaha terus. Selagi kita kuat, kita sabar menghadapinya semuanya. Nanti Allah cukupkan, Allah kasih jalan yang lain. Nah itu, jadi kita jangan suuzon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini belum kita suuzon, dingin nyala wong, ngantoi wong. Nah, jadi kita dewek susah. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di antara cara kita bertawakal kepada Allah, nah, kita bangun tidur berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mamatana wa ilaihi nusyur. Itu tanda kita tawakal. Janganlah kita melek mata, sumber api gitu, berdoa dulu, itu tanda kita bertawakal dengan Allah, pasrah kita dengan Allah. Nah, maka ulama mengatakan itu tanda kita berdoa, itu tanda kita bertawakal. Keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nah itu tanda kita tawakal. Budak sekolah itu sering diajar. Jadi coba selesai doa subhanakallah, selesai belajar baca ke sikok, baca ke doa keluar. Kalau itu keluar rumah, itu keluar kelasnya ke sekolah, baca juga bismillahi tawakkaltu 'alallah, bismillahi dengan nama Allah aku berpasrah, tawakkaltu 'alallah haula wala quwata illa billah. Nah itu kalau kita sering belajar konsep tawakal luar biasa, ya. Ketenangan kita dapat. Itu makan samu, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina. Kita tidak tahu apa yang kita makan itu, kan. Kita melangkah, kita kemana? Keluar ke pasar, kemana kita beraktivitas sehari-hari. Jangan loh kita enteng-enteng baik, aman main hari, makanya kita jauh-jauh minta jauh ke bala, gitu ya. Aduh balik sholat subuh kena bekal, masuk di medsos. Nah, cak mana Ustaz itu? Ya sudah bala musibah. Itulah masalah dengan Allah. Ya. Tinggal lagi kita waspada, ya. Jadi kalau apapun yang terjadi hidup kita sudah suratan takdir. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita ingin sebagai orang-orang yang akan dicintai Allah, teruslah kita berpasrah diri kepada Allah. Jangan macam suku Baduy. Baduy itu masuk masjid, ikat unta, dilepas ke nyawa. Ngapa kata Nabi, kau lepas unta itu, biarlah aku tawakal ya Rasul. Oh jangan, itu katanya.
Salah kau tawakal. Kau kebet dulu baru kau tawakal. Nah, Nabi sudah ngajar gitu. Jadi kau ikat dulu. Sudah diikat baru kau tawakal. Kau usaha dulu, kau cari duit dulu. Tuh anak bini kau. Nah, berapa dapat? Berapa gaji kau? Sudah. Senang ngimbit-ngimbit. Nah, itu susah Nah, itulah kita benar. Kita apa? Istiqomah Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antaranya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep-konsep yang lain itu banyak ya. Kalau ada lagi muhsinin, orang-orang yang selalu berbuat kebajikan ya. As-sabirin, ada orang-orang yang selalu sabar. Kemudian at-tawwabin, yaitu orang-orang yang selalu taubat. Nah, itu banyak. Kalau kita berbuat baik, muhsinin, apapun kebaikan kita jangan kita pamer kita berbuat baiklah terus. Ya. Itu orang-orang yang dicintai oleh Allah. Apa yang kita lakukan itu jangan dihitung-hitung, jangan kita pelit, nyuk-nyuk baik. Itu orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya. Apa yang kita lakukan, in ahsantum wa in asatum falaha. Ya, kalau kamu berbuat baik, maka kamu juga akan mendapatkan sebalasnya setimpal kebaikan. Kalau kamu berbuat buruk, juga akan balik ke kamu juga. Nah, itu bisa jelas Bu ya. Nah, jadi kalau kita buat baik, kalau kita baik ke kita, imbasnya itu ke kita juga. Sabirin, kemudian orang-orang yang sabar. Nah, orang-orang sabar itu selalu sabar ada 3, sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam menghadapi musibah. Itu juga. Nah, kalau kita sabar dalam taat, kita sholat, kita puasa, kita melaksanakan perintah Allah, nak sabar. Ya, semuanya harus dilakukan dengan sabar. Berat, itu semuanya harus kita lakukan dengan sabar. Ya, kemudian meninggalkan maksiat, itu sabar. Meninggalkan kebiasaan buruk juga sabar. Apa yang kita gawe gitu, nah, ada seorang yang biasa dulu, ya, dia sudah tobat, kemudian dia susahnya ninggal ke ini. Ya, adalah kebiasaan buruk, mungkin dia minuman keras. Nah, ini dia bertobat, dia sabar, tidak lagi. Itu perlu kesabaran, perlu istiqomah. Ada cibiran, ada wong, ya, awak dulu galak ini juga, nah kira-kira itu ya. Nah, itu berat. Kemudian sabar dalam menghadapi musibah. Jadi kalau kita sabar, apa yang terjadi semuanya kehendak Allah, selesai, balak jodoh rezeki. Nah, sabar kalau Bapak Ibu. Kalau sudah dipanggil oleh Allah, sudah ada usah lagi mungkin ya. Ada jamaah tuh nanya, Ustaz, kalau katanya ini aku pakai banyu ini dia mati, oh tak kati hubungan Pak, selesai. Kalau namanya ajal selesai, itu balik ke tauhid gitu, bukan perantara apa tadi terlambat tadi atau ngasih ini ngasih itu, sudah ajalnya sudah selesai. Itu balik ke tauhid baik. Nah, jadi kita menghadapi musibah itu perlu banyak sabar. Apalagi sekarang ya banyak kita balak bencana apa untuk kita ya, banjir, musim hujan ini. Itu pulau kemarau tuh caknya lagi meluap gitu ya. Nah, itu juga Palembang nih ciri khasnya banjir gitu Pak ya. Nah, jadi Palembang nih selu-selu tapi banjir gitu nih. Ya. Jadi bukan gitu gempa, bukan gitu tanah longsor, katanya banjir di Palembang nih. Ya. Nah, itu yang di kita harus waspada. Kalau daerah sini tidak banjir, aman. Nah, cuma terkenang baik ya. Nah, jadi itulah bagaimana kita menyikapi musibah itu ya. Jadi kita harus sabar, wa basyiris sabirin ya. Ada musibah kekurangan panen. Nah, sekarang lagi banyak panen, syukur ya. Panen apa yang tajam-tajam itu? Ah, duren ya. Nah, pasti mulai ini kalau hati-hati penyakit, naik kolesterol ya. Naik pula tensi, nah lada segini. Kapan musim durian mulai ya? Nah ini, kemudian kemudian kekurangan harta, kekurangan jiwa, kehilangan semuanya. Itu
kita harus bersabar. Kemudian yang terakhir, siapa yang dicintai Allah itu? At-tawwabin, orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang kembali kepada Allah, dan orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Taubat, suci diri. Nah, ayat yang kita baca tadi kan, wasari'u ila maghfirah, segeralah minta ampun. Makanya bulan Rajab kita banyak istighfar, kita banyak mohon ampun. Itu ini nak kata yang tidak kata dosa, dosa kita dari mana? Dari mulut, dari segala macam anggota tubuh kita. Kita selalu banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, kalaupun dosa kita segunung, setinggi langit, sedalam lautan, kalau kita minta ampun dengan Allah, Allah akan ampun dosa. Asal kita tidak mengulangi. Taubatan nasuha. Nah, kita yang sudah masih muda, ada yang kita yang sudah tua, ada yang sudah separuh. Nah, ini konsep kita bertaubat itu tidak ada istilah nunggu umur 71 kan, bukan 17. 17 tahun masih ladas, tidak juga. Yang muda, yang tua. Insya Allah. Nah, jadi kalau kita selalu di masjid ini, insya Allah, ngomong yang beriman, saksikanlah kata Nabi. Orang-orang yang di masjid itu beriman. Nah, terlepas kita dari apa, kita duduk di majelis ini, saksinya malaikat. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulannya adalah mari kita berusaha beramal, kita berusaha mengorbankan diri kita berusaha mengabdikan diri kita semata-mata karena Allah, agar kita bisa menjadi orang-orang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjadi orang bertakwa, itu dicintai Allah. Selalu terkait kita berpasrah, kemudian kita bertawakal kepada Allah, kita berbuat kebajikan apapun itu namanya, kita selalu sabar dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pun terakhir sudah melakukan, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan keberkahan. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kita pahala yang besar. Allah Subhanahu Wa Taala akan melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya, kecintaan kepada kita semuanya. Insya Allah kita semua yang hadir di sini dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal alamin. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf pada Allah. Saya mohon ampun. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.